Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya, Grace Rantung, menjumpai Anda dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu. Para pendengar sekalian, tak dapat dipungkiri bahwa kitab yang berisi wahyu dari Tuhan seringkali membingungkan kita, sehingga sebagian orang menghindari untuk mempelajarinya. Memang firman Tuhan menuliskan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tapi jangan khawatir para pendengar, Alkitab, buku yang dahsyat dan berkuasa, akan menerangkan dirinya sendiri melalui ayat-ayat yang ada di dalamnya. Bersama kita dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu adalah hamba Tuhan Pendeta Nofri Fatah yang akan menolong kita untuk semakin memahami buku wahyu dari Tuhan, sehingga kita memiliki pengharapan yang semakin kuat akan keselamatan melalui Yesus Juru Selamat yang kita yakini akan datang segera. Selamat menikmati kebenaran firman-Nya. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Pendeta Nofri Fatah dalam seri pendalaman firman Tuhan ini dengan tema pengharapan dalam kitab Wahyu. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat ini, mengucap syukur untuk berkat yang Engkau sudah karuniakan. Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu, kiranya Engkau mengurniakan kami kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti dan dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang saya kasihi, topik saat ini adalah wahyu mengungkapkan hayal yang mematikan bagian kedua. Pada pembahasan sebelumnya dari topik ini, yaitu bagian pertama, kita telah pelajari bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Allah membentuk Adam dari debu, dan itulah tubuh manusia. Kemudian Alkitab berkata, Dia mengembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah meniupkan jiwa kepada manusia. Ia membentuk tubuhnya dari debu tanah, dan Allah mengembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Rumusnya sebagai berikut, saudara-saudara. Debu plus roh sama dengan satu jiwa yang hidup. Atau kata lain, unsur bumi tambah nafas menjadi seorang makhluk hidup. Jadi satu jiwa yang hidup berarti seorang yang hidup. Dan Adam menjadi makhluk hidup atau orang hidup. Jadi saudara-saudara lihat, jiwa yang hidup adalah orang yang hidup. Nah, jadi apa jiwa itu? Sesuai dengan Yesaya 18 ayat 4 dan Matius 16 ayat 25 dan 26, itu adalah orang atau hidup, dan jiwa dapat mati. Saudara, kata mortal berarti tunduk pada kematian, dan immortal berarti fana atau tidak dapat mati. Jadi jiwa atau manusia atau orang itu berarti mortal atau tunduk pada kematian atau dapat mati. Jadi Alkitab tidak pernah menggunakan istilah jiwa abadi atau keabadian jiwa. Alkitab menggunakan kata jiwa 1600 kali dan tidak pernah sekalipun menggunakan kata-kata jiwa abadi. Hanya Tuhan yang abadi. Hanya Allah yang tidak dapat mati. Kemudian Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah satu unit yang terpadu, yang terdiri dari fisik, mental, dan rohani. Dan komponen-komponen ini tidak dapat dipisahkan, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan kematian adalah seperti tidur. Orang percaya yang meninggal itu aman, sebagaimana amannya jika dia sedang tidur dalam pelukan Yesus sambil menanti kedatangannya yang kedua kali itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah ringkasan bagian pertama dari topik. Kemudian kita akan lanjutkan ke pelajaran bagian kedua saat. Saudaraku, filsafat Yunani kafir mengajarkan bahwa jiwa adalah abadi. Anda lihat, orang-orang Yunani mengajarkan bahwa jiwa dapat hidup terpisah dari tubuh. Dan mereka mengajarkan bahwa jiwa adalah wujud yang berbeda yang memiliki kehidupan sendiri. Tapi spiritualisme juga mengajarkan bahwa jiwa adalah abadi. Spiritualisme mengajarkan bahwa ketika Anda mati, ada kehidupan di balik kematian. Dan Anda dapat kembali berkomunikasi dengan orang hidup. Saudara, apakah Anda melihat mengapa hal ini adalah ide atau seperti khayal yang mematikan? Iblis dapat menggunakan ide-ide yang salah tentang kematian untuk menipu kita. Malaikat jahat dapat menyamar sebagai seorang yang kita cintai, namun yang telah mati itu.
Seakan-akan mereka membawa pesan dari seberang kubur, dan mereka dapat menyesatkan kita untuk menerima kebohongan dari setan. Berikut ini adalah apa yang Alkitab katakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52 berkata, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." Saudaraku, ketika Allah menciptakan Adam, Dia menaruh nafasnya ke dalam diri Adam, bukan jiwa yang abadi. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 7, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Saudara, kematian adalah ciptaan secara terbalik. Dan apa yang terjadi ketika seseorang meninggal? Apa yang kembali kepada Allah? Apakah Alkitab mengatakan jiwa kembali kepada Allah? Ia mengatakan apa yang terjadi kembali kepada Allah adalah roh. Sebab Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Jadi tubuh kembali menjadi debu, tapi roh ini yang kembali kepada Allah bukanlah sesuatu yang memiliki kesadaran. Ini adalah nafas atau kekuasaan Allah yang kembali kepada Allah. Allah telah menyimpan identitas orang itu di dalam pikirannya. Saudara, kita lihat apa kata Ibrani perjanjian lama untuk roh. Itu adalah ruah, yang berarti nafas. Jadi roh dan nafas adalah hal yang sama, bukan roh dan jiwa. Dan banyak orang bingung. Mereka berpikir roh dan jiwa adalah hal yang sama. Saudaraku, sebenarnya itu tidak sama. Roh dan jiwa itu adalah berbeda. Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Itulah tubuhnya. Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, atau ruahnya, kata Ibrani untuk roh atau nafas. Maka manusia menjadi jiwa yang hidup. Ketika seseorang meninggal, tubuh kembali ke debu, dan roh atau nafas, kehidupan, kekuatan hidup kembali kepada Allah. Dan sekarang saudara perhatikan bagaimana Alkitab mengajarkan bahwa nafas dan roh adalah hal yang sama. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 27 ayat 3, "Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku." Saudara, apa yang ada dalam lubang hidung Anda? Apakah itu sesuatu yang berpikir dan bernalar? Tidak, saudara-saudara. Itu adalah nafas yang Tuhan berikan kepada Anda. Setiap detak jantung berasal dari Allah. Setiap detakan pulsa tangan kita datang dari Allah. Dia berkata, "Nafasku masih ada padaku. Roh Allah adalah di dalam lubang hidup hidungku." Dengan kata lain, kekuasaan Tuhan memberi saya untuk hidup. Yakobus 2 ayat 26 berkata, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Saudara-saudara, mungkin saya bisa menggambarkan hal itu dengan bola lampu. Untuk mendapatkan pencahayaan, yang saya butuhkan adalah bohlam. Tapi saya butuh lebih dari bola lampu, karena bohlam mewakili tubuh. Jika saya memerlukan pencahayaan atau lampu, saya perlu daya listrik untuk bola lampu. Dan bola lampu saja tidak dapat memberikan cahaya. Maka saya membutuhkan daya listrik. Jadi saya memerlukan daya listrik merupakan roh Allah atau nafas Tuhan. Dan daya listrik datang melalui kabel listrik ke bohlam, dan itu menghasilkan penerangan. Dan apa yang terjadi ketika Anda mencabut listrik? Maka daya listrik kembali kemana? Kembali ke gardu listrik. Jadi ketika kita berhenti bernafas dan jantung kita berhenti berdetak, kita pun mati. Karena kekuatan untuk menciptakan kehidupan adalah milik Allah. Rohnya yang memberi hidup kembali kepadanya. Hidup kembali kepada Tuhan. Tubuh sama dengan bohlam, pergi ke debu. Tidak ada penerangan, atau orang tersebut tidak hidup sebagai jiwa yang hidup. Maka nafas kembali kepada Allah dan tubuh masuk ke debu. Apakah ada kesadaran pada kematian? Mazmur 146 ayat 4 berkata, "Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksud."
Kemudian Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6 selanjutnya berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Saudara, berapa banyak orang mati tahu? Tidak ada. Kenapa tidak? Karena roh Allah telah kembali kepada Allah. Nafas telah kembali kepada Allah. Tubuh telah kembali kepada debu. Dan mereka sedang beristirahat dan aman. Cinta mereka, kebencian mereka, dan iri hati mereka sekarang telah binasa. Jika jiwa pergi ke surga, ketika Anda mati, setidaknya akan ada cinta untuk mencintai Tuhan. Namun Alkitab berkata, cinta mereka, kebencian, dan kecemburuan mereka sekarang telah binasa. Mengapa, saudaraku? Karena mereka tidak memiliki kesadaran. Mereka sedang tidur. Kematian adalah keadaan sedang tidur. Alkitab mengajarkan bahwa kematian adalah seperti tidur yang berlangsung sampai datang Kristus yang kedua kali itu. Penulis Alkitab menyatakan kematian tidur lebih dari 50 kali. Mazmur 13 ayat 3 berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur, tidur kematian. Saudaraku, kematian dikabarkan sebagai istirahat yang damai, atau tidur dalam Alkitab itu 53 kali disebutkan. Dalam kematian Alkitab adalah istirahat. Dalam Alkitab tidak ada jiwa yang abadi. Firman Tuhan berkata 1 Raja-Raja 2 ayat 1. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya. Di dalam ayat 10 berkata, kemudian Daud mendapatkan perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Sudah lihat di sana bagaimana Alkitab menggambarkan kematian adalah perhentian istirahat. Saudara, suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya bepergian untuk mengunjungi rumah teman-temannya Lazarus, Maria, dan Marta, kemudian Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus telah mengalami sakit parah dan kemudian meninggal. Tapi Yesus menunggu 3 hari sebelum tiba di rumah. Dan sementara mereka sedang dalam perjalanan, Yesus membuat pernyataan ini. Di dalam Yohanes 11 ayat 11-14. Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudaraku, bagi Yesus, sebagaimana sama seperti dengan semua penulis Alkitab, kematian hanyalah tidur. Yesus kemudian mengunjungi rumah Lazarus. Dia memutuskan untuk membangkitkan dia dari antara orang mati sebagai demonstrasi kekuatannya. Ini akan menjadi kesaksian yang berkuasa dari kuasa kebangkitannya bagi seluruh umat manusia pada saat terakhir ini. Sudah dengarkan apa yang dikatakan Yesus pada Marta di dalam Yohanes 11 ayat 23. Saudaramu akan bangkit kembali. Sekarang perhatikan dengan hati-hati kata-kata Yesus. Yesus tidak mengatakan kepada Marta, Marta, kabar baik, puji Tuhan. Marta, jangan menangis, karena jiwa Lazarus ada di atas sorga saat ini. Apa itukah yang Yesus katakan kepada Marta? Saudaraku, tidak sama sekali. Yesus menjelaskan kepada Marta bahwa kematian tidak dapat merebut jaminan hidup kekal kita. Saya lebih suka memperoleh agama saya dari Yesus daripada menerima filsafat pagan, kafir yang telah memasuki gereja Kristen melalui filsafat Yunani itu. Apa Marta percaya tentang kematian, saudara-saudara? Yohanes 11 ayat 24 dan 25 berkata, kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dan jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, Marta yang menerima agamanya langsung dari Yesus percaya kakaknya akan dibangkitkan di hari terakhir ketika Yesus datang kembali. Dan Yesus melakukan mujizat dalam membangkitkan Lazarus dari kematian untuk menunjukkan bahwa dia dapat menghapus segala air mata dari mata kita di pemakaman juga. Yesus mengatakan, Anda tidak perlu diisi dengan kedukaan, kesedihan, karena ada kebangkitan. Haleluya. Pada hari terakhir, kita dapat melihat lagi orang yang kita cintai. Mereka sedang tidur. Mereka sedang beristirahat dalam kasih dan pemeliharaan Allah.
Allah menandai kubur itu. Dia memiliki catatan identitas mereka dalam pikirannya, saudara-saudara. Dan Kristus akan datang dan membangkitkan mereka dari kematian. Kebangkitan Lazarus adalah bukti bahwa Yesus akan membangkitkan juga orang yang kita cintai. Saudara, Yesus pergi ke kubur dan berkata, "Lazarus, keluar." Lazarus sedang tidur, beristirahat dalam kasih dan pemeliharaan Allah. Dan Lazarus pun keluar dari kubur dalam keadaan hidup. Saudara, misalkan Yesus datang ke makam itu, dan jika apa yang banyak orang percaya adalah benar bahwa Lazarus berada di surga, Yesus akan mengatakan, "Lazarus, turun. Sekarang saya akan memberitahu Anda sesuatu, saudara-saudara. Jika saya, Lazarus, dan saya telah di sorga selama 3 atau 4 hari, dan Yesus berkata, 'Turun,' maka saya akan melihat ke bawah dan berkata, 'Tuhan, jangan buat itu kepada saya. Saya tidak mau balik lagi ke dunia ini. Jangan, Tuhan, saya tidak mau turun lagi ke sana.' Saudaraku, bukankah Anda juga akan mengatakan hal itu juga? Jika apa yang orang percaya adalah benar, Lazarus seharusnya menulis sebuah buku dalam Alkitab tentang kemuliaan di sorga. Tapi Lazarus diam tentang surga. Mengapa? Karena dia sedang tidur sampai kebangkitannya nanti. Persis seperti kata Yesus. Dan persis seperti yang diyakini Marta. Ini adalah hal yang luar biasa untuk mengetahui bahwa Allah telah menandai makam dari suami atau istri atau anak atau ayah dan ibu itu. Ini mendorong kita untuk mengetahui orang-orang yang disakiti hatinya dan mengalami masalah yang sangat berat di bumi. Penderitaan mereka telah berakhir. Ini mengangkat roh kita untuk mengetahui bahwa orang-orang yang mengalami penyakit kanker, di mana penderitaan mereka telah berakhir. Apa yang bisa lebih meyakinkan daripada untuk mengetahui bahwa mereka yang meninggal seolah-olah terbuai dalam pelukan Kristus dalam keadaan kebahagiaan tidur yang sempurna sampai masa kebangkitan, saudara-saudara. Ayub 14 ayat 21 berkata, "Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya." Saya pernah dengar orang berkata, "Oh, aku suka memikirkan ibuku di sorga yang sedang menatapku saat." Tapi saudaraku, bagaimana jika suami Anda melakukan penyiksaan kepada Anda dan ibu Anda di sorga sedang menonton penyiksaan tersebut kepada Anda? Dan bagaimana jika seorang ibu yang meninggal dan dia langsung diangkat di sorga, anaknya yang masih kecil sedang berjalan di bumi ini kemudian ditabrak dan digilas mobil, dan dia harus menonton seluruh peristiwa tersebut yang terjadi kepada anaknya yang derita. Bagaimana jika seorang ibu yang sudah mati dan dia langsung pergi ke sorga, dan anaknya yang direkrut menjadi tentara pergi berperang dan melihat anaknya mati atau disiksa? Atau bagaimana ia tertangkap oleh musuh dan mereka mencungkil matanya dan menyembelih anaknya? Bagaimana jika seorang ibu yang di sorga dan anaknya menjadi nakal di dunia ini? Anak ini menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya dan menjadi pengguna narkoba dan dia merusak hidupnya. Apakah ibu yang di sorga itu menanggung semua kesedihan di atas masalah anak-anak mereka di bumi ini, saudara-saudara? Saudaraku, perlu Anda tahu bahwa Allah sangat berkemurahan untuk itu. Kematian adalah keadaan istirahat yang sempurna atau tidur sampai kebangkitan kita. Kristus membangunkan Anda dan mengatakan, "Sekarang semua kesedihan telah berakhir." Ketika kita mati itu adalah istirahat sempurna. Anda tidak tahu berlalunya setiap waktu. Sekarang semua sakit hati Anda telah berlalu. Sekarang semua kekecewaan hidup telah berlalu. Itulah sebabnya Alkitab berkata di dalam Mazmur 115 ayat yang ke-17, "Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi." Alkitab mengatakan orang mati tidak memuji Tuhan. Jika mereka berada di sorga, apa yang akan mereka lakukan? Pasti memuji Tuhan. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara-saudara? Bahwa ada 1600 bagian di Alkitab menyebutkan jiwa, dan Alkitab tidak pernah menggunakan istilah jiwa abadi. Tetapi di seluruh Alkitab menggambarkan kematian sebagai tidur. Alkitab berbicara tentang kebangkitan, dan ini berbicara tentang kedatangan Kristus. Ini berbicara tentang kuburan dibuka. Alkitab sangat jelas tentang kematian. Rasul Paulus berkata
berkata di dalam Kolose 3 ayat 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika kita mati, semua setan di neraka tidak bisa menyebabkan kita hilang. Ketika kita mati, identitas asli kita, hidup sejati kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Dan ketika Kristus datang, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 4. Ketika orang yang kita cintai meninggal, sebagai orang percaya, hidup mereka tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Dia telah menyimpan identitas sejati mereka. Mereka tidur. Tidak ada yang mereka rasakan sementara berlalunya waktu. Mereka tidak tahu tentang kesulitan anak-anak mereka. Mereka tidak tahu tentang sakit hati dari saudara-saudara mereka. Mereka tidak tahu tentang trauma yang istri mereka hadapi. Mereka sedang tidur. Tidak ada perjalanan waktu. Sebagaimana Kristus datang, hidup kita telah tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Dia memanggil nama kita. Dia memanggil saudara-saudara kita yang sudah mati. John bangkit, Maria bangkit, Lazarus bangkit, kuburan dibuka, dan kita terangkat untuk bertemu Yesus di udara. Dan kita terangkat untuk bertemu dengan Kristus ini yang mati di kayu salib. Kita bertemu dengan Kristus yang mengasihi kita dan yang merindukan kita untuk bersama-samanya sepanjang kekekalan. Kristus yang telah pergi ke kubur dan kembali keluar dari kubur yang telah menebus saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, sebelum saya menyimpulkan pelajaran ini, kita akan mendengarkan satu lagu pujian bagi Tuhan berikut ini. Saudara pendengar yang saya kasihi, Tuhan Allah telah membentuk manusia dari debu tanah. Allah membentuk Adam dari debu, dan itulah tubuh manusia. Kemudian Alkitab berkata Dia menghembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan. Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah meniupkan jiwa kepada manusia. Ia membentuk tubuhnya dari debu tanah. Dia menghembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Alkitab tidak pernah menggunakan istilah jiwa abadi atau keabadian jiwa, karena manusia adalah mortal, tunduk pada kematian. Alkitab menggunakan kata jiwa 1600 kali dan tidak pernah sekalipun menggunakan kata-kata jiwa abadi, karena hanya Tuhan yang abadi, hanya Allah yang tidak dapat mati. Alkitab mengajarkan bahwa manusia adalah satu unit yang terpadu yang terdiri dari fisik, mental, dan rohani, dan komponen-komponen ini tidak dapat dipisahkan. Manusia atau hidup atau orang atau jiwa itu sendiri. Saudara, ketika kita mati, itu adalah istirahat sempurna. Anda tidak tahu berlalunya setiap waktu. Ketika orang yang kita cintai meninggal, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, hidup mereka tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Dia telah menyimpan identitas sejati mereka, dan mereka tidak tahu tentang kesulitan anak-anak mereka. Mereka tidak rasakan waktu itu berlalu. Mereka tidak tahu tentang sakit hati dari orang-orang yang masih hidup, tentang trauma istri, keluarga mereka, dan mereka sedang tertidur. Sebagaimana Kristus datang, hidup kita telah tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Dia memanggil kita yang sudah, orang-orang yang sudah mati itu di dalam Yesus, bangkit, dan semua kesedihan telah berakhir. Maka kuburan dibuka dan kita terangkat untuk bertemu dengan Yesus di surga. Saudara, jika ini adalah kerinduan saudara-saudara untuk hidup di dalam Kristus, dan mati pun hidup kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah, dan akan bertemu dengannya pada waktu kedatangannya yang kedua kali, saya akan berdoa untuk Anda saat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu saat ini, memberitahukan kepada kami apa kata firman tentang kehidupan kami, sehingga kami tidak dapat mudah tertipu dengan ajaran-ajaran kuasa kegelapan itu. Sehingga kami benar-benar memahami firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga ketika kami pun mati, beristirahat di dalam tangan kasih Tuhan, dan pada waktu Yesus datang kedua kali, kami akan dibangkitkan dan memperoleh hidup dalam kemuliaan, hidup kekal selama-lamanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan firman. Biarlah kami berdiri dalam kebenaran pada firman Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Angkat
Para pendengar yang budiman, saudara sedang bersama program Pengharapan dalam Buku Wahyu bersama Pendeta Nofri Fatah. Hubungi kami melalui SMS di nomor 0877 16161637 bila saudara memiliki komentar, pertanyaan, ataupun permohonan untuk kami doakan. Nantikan pembahasan berikut minggu mendatang dalam program Pengharapan dalam Buku Wahyu pada hari dan waktu yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Itu tandanya Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah. Yesus mau datang segera.